Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Halo. kami Couple Motivator. Baik, di hari yang bahagia ini, hari bahagia bagi kita teman-teman yang luar biasa. Hari ini kita ingin sharing-sharing kepada teman-teman semua tentang seni memilih jodoh. Seni memilih jodoh. Tentu hari ini banyak di antara teman-teman semuanya bertanya-tanya, apa sih kriteria yang harus kita tentukan ketika kita ingin memilih jodoh? Apakah harus ganteng, harus tampan, harus cantik, harus hafiz Quran, dan segala macamnya. Teman-teman, berbicara tentang memilih jodoh, ini artinya kita memilih orang yang akan sama-sama berjuang bersama kita, mulai dari teman-teman menikah sampai nanti di akhir hayat. Maka oleh karena itu penting bagi kita menentukan apa sih kriteria terbaik dalam hal memilih jodoh. Apa aja nih, Bi? Ya, tentu sebenarnya syariat sudah mengajarkan ya teman-teman terkait dengan memilih jodoh. Mulai dari paras sampai ke agama din. Paras, lihat parasnya, lihat wajahnya gitu ya. Lalu lihat mal hartanya, kemudian lihat dan juga tidak kalah ya nasab atau darah keturunannya. Kemudian yang terakhir itu lihat agamanya. Nabi berpesan 1 2 3 ndak oke, ya satu yang 4 oke, maka ambil kayak begitu. Lalu kalau 1 2 3 oke, yang keempat belum oke, coba timbang-timbang lagi. 1 2 3 4 oke, gas kayak begitu. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, ada 4 hal yang penting dalam kita memilih atau menentukan kriteria atau standar ketika kita ingin menikah. Fondasi yang pertama, lihat hubungan dia dengan Robnya, dengan penciptanya. Kenapa teman-teman? Karena kalau hubungan dengan Allah saja tidak baik-baik, teman-teman, bagaimana hubungannya kelak dengan kita? Dengan yang menciptakan cinta saja seperti itu hubungannya, apalagi dengan kita makhluk kecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungannya dengan Allah sang pencipta tidak baik, maka ini menjadi pertimbangan yang luar biasa. Lalu yang kedua, terkait dengan hubungan dengan ibunya. Kenapa? Kok dengan ibunya? Iya, karena kalau dia tidak bisa menghargai orang tuanya, bagaimana dia bisa menghargai kita? Orang tuanya saja yang melahirkan dia tidak mampu ia hargai, tidak baik komunikasinya, tidak baik hubungannya, kan jadi hal yang ini ya, jadi tanda tanya seperti itu. Dengan kita nanti ke depannya bagaimana? Lalu yang ketiga, lihat hubungan dengan teman sebaya, dengan teman seusianya. Bagaimana cara bercandanya, bagaimana cara berguraunya, apakah dia suka berhutang, apakah dia sudah suka minjam barang, dikembalikan, amanahkah dia. Lalu yang ketiga, teman-teman, ini gambaran kenapa? Karena kedepannya pasangan kita kan tentu akan bersosial. Menikah itu kan salah satunya memperluas jaringan sosial. Yang ketiga tadi terkait dengan teman sebaya. Yang keempat dengan anak kecil, karena sejatinya calon suami juga calon ayah, calon istri juga calon ibu. Kalau dengan anak kecil dia tidak sayang, gimana kelak dia mendidik anak-anaknya, gimana kelak dia mencintai anak-anaknya? Teman-teman, 4 hal ini bisa teman-teman gimana? Lalu pertanyaannya, Umi, gimana sih kita melihat misalnya kedekatannya dengan Allah? Ya, Gimana cara melihat kedekatannya dengan orang tuanya, kedekatan dengan tetangga atau dengan teman sebayanya? Bagaimana melihat kedekatannya dengan anak kecil? Banyak cara teman-teman. Maka kenapa sih seorang misal ahwat cari jodoh gitu ya? Dia kan ada wali, ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Tidak ada kakeknya, saudaranya, pamannya. Lihat misalnya, kalau si calon itu tinggalnya satu kompleks perumahan, sholatnya ke masjid atau tidak, sholat Jumatnya di saf terdepan atau tidak. Dengan orang tuanya bisa tanya dong. Dengan ketika kita berkunjung ke rumahnya, ketika kita tanya dengan teman-temannya, kita bisa survei. Sekarang kan canggih, kita bisa lihat media sosialnya, ada enggak dia foto sama ibunya. Ini kan banyak anak malu mengakui orang tuanya, maka di media sosialnya tidak ada foto orang tuanya misalnya. Atau bisa lihat liburan lebih banyak liburan dengan teman-temannya, atau
family time dengan keluarganya ini juga penting teman-teman. Begitu juga dengan teman sebayanya. Tanya temannya bagaimana, apakah dia suka berhutang, suka berbohong, berdusta. Kayak begitu kira-kira kalau saya 4 ini menjadi fondasi teman-teman dalam menentukan kriteria gitu ya, atau memilih seninya kayak begitu. Dan lihat yang 4 itu, insya Allah teman-teman akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga bukan hanya versi teman-teman tapi juga versi Allah. Ya, karena pada akhirnya yang menjaga keluarga kita itu adalah Allah. Sebagus apapun kita menentukan standar, sebaik apapun ikhtiar kita mencari terkait dengan soal sakinah mawaddah warahmah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jodoh itu satu hal yang dirahasiakan Allah? Maka memang kita hanya bisa berencana terkait dengan nanti takdir, biar Allah yang menentukan. Kayak begitu kira-kira teman-teman. Ya, semangat, semoga bisa menemukan jodoh yang terbaik dan segera halal. Kalau bisa sebelum Ramadan, biar Amin, syawalnya ya sudah Allah. berdua. Baik, terima kasih teman-teman.